أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد. Ikhwani wa akhwati rahimani Allah wa yakum. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Manhajus Salikin ya fi tawdih al-fiqh fi din yang dikarang oleh Syekh Al-Allamah Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah rahmatan wasi'ah. Dalam kesempatan kali ini kita masuk pada bab at-tayammum. Ya. Babut tayammum. Qala al-muallif rahimahullah, babut tayammum, bab tentang tayammum. Ya, at-tayammum itu secara bahasa artinya al-qasdu. Ya. Menuju, menghendaki, ya, menginginkan, ya. Ada beberapa istilah tayammum itu adalah bersuci dengan apa? Debu atau tanah yang mencakup mengusap wajah dan kedua tangan. Ya, tentunya dengan niat, ya, dengan niat tayammum. Karena ini bagian daripada ibadah dan ibadah itu harus dengan niat, maka dia berniat untuk tayammum, ya, menggantikan wudu yang tidak bisa dia lakukan. Nah, karena bersuci itu dengan dua hal, ya. Pertama dengan air, dan inilah asalnya, dan yang kedua itu dengan debu atau tanah, dan ini menjadi badal, menjadi pengganti dari bersuci dengan air tadi, ya. Tayammum itu wa huwa an-naw'u ats-tsani min at-taharah, kata al-muallif, dan dia adalah macam yang kedua dari bersuci. Ya, karena tadi bersuci ada dua macam, ya, yaitu bersuci dengan air, dan yang kedua bersuci dengan tanah atau debu. Maka bersuci dengan debu ini atau dengan tanah ini merupakan bagian kedua dari macam-macam bersuci tadi, ya. Qala muallif wa huwa badalun 'anil ma', dan dia adalah ganti daripada air. Maksudnya ganti dalam hal bersuci, ya. Dia adalah sebagai ganti dari air dalam hal bersuci, ya. Nah, maka dia itu bukan asli, karena dia sebagai pengganti, ya. Peran pengganti kan bukan aslinya. Dia itu menjadi pengganti bagi air ketika dia tidak ada atau ketika dia tidak mampu untuk menggunakannya. Kata al-muallif, wa huwa badalun 'anil ma' idza ta'azzara isti'malul ma'i li'a'dha'i at-taharah aw ba'dihha li'adamihi aw khawfi dararin bi-isti'malihi. Ya, apabila, ya, yani tanah ini bisa menjadi ganti bagi air itu kapan? Apabila tidak mampu menggunakan air tersebut untuk anggota wudunya atau anggota bersucinya atau sebagian anggotanya ya. Kenapa dia tidak menggunakan kenapa dia harus bertayammum? Li'adamihi, atau alasannya li'adamihi, karena tidak adanya air tersebut, ya. Ini sebab di mana seseorang bisa menggunakan
tanah menjadi ganti dari air karena tidak adanya air tersebut, ya, au khaufi dararin bistimali, au li khaufi dararin bistimali, li khaufi dararin bistimali, atau takut adanya mudarat jika menggunakannya, misalnya dengan bertambahnya sakit, ya, kalau dia menggunakan air, makanya dia tidak menggunakannya. Nah, ya, dalil tentang perintah tayamum itu firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah, "Falam tajidu ma'an fatayammamu." Maka apabila kalian tidak mendapatkan air, fatayammamu, maka hendaknya kalian itu bertayamum. Ya. Dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Imran bin Husain radhiyallahu anhu, falamma intaqala an-nabiy sallallahu min salatihi falamma fatala an-nabiy min salatihi idza huwa birajulin mu'tazilin lam yusalli ma'al qaum. Maka ketika Nabi selesai salat, tiba-tiba beliau mendapatkan ada seorang laki-laki yang menjauh dari kaum dan tidak ikut sholat bersama mereka. Ya, laki-laki ini enggak bergabung dengan teman-temannya di masjid untuk melakukan sholat, tapi dia di luar masjid menyendiri. Qala ma mana'aka ya fulan an tusalliya ma'al qaum. Maka Nabi mengatakan, ya fulan, apa yang membuatmu ya tidak melakukan sholat bersama kaum? Ya, kenapa kamu enggak sholat bersama mereka? Qala asabatni janabah walama. Dia mengatakan, ya Rasulullah, saya ini sedang junub tapi nggak ada air. Dia itu bingung, gimana nih ya? Saya mau sholat tapi saya sedang junub. Dia tahu kalau junub itu orang yang sedang junub nggak boleh sholat, ya. Tapi dia nggak tahu solusinya, karena setahu dia taharah dengan air saja, ya. Dia nggak tahu solusinya. Maka dia datang pada Nabi dan mengatakan, asabatni janabah walama. Saya ini sedang junub tapi nggak ada air. Qala 'alaika bis-sa'idi fa innahu yakfik. Nabi mengatakan, kamu harus menggunakan tanah dan itu cukup bagimu. Ya, gunakanlah tanah maka itu cukup bagimu. Ini bisa menggantikan air ya untukmu dalam bersuci. Ya. Ya. Kemudian ketika dia sudah bertayamum, dia mendapatkan air setelah itu, maka Nabi mengatakan, idhhab fa afrighu alaik. Ya. Maka ketika dia sudah mendapatkan air kembali, Nabi mengatakan, mandilah kamu sekarang. Ya. Mandilah kamu sekarang, karena sudah mendapatkan pokoknya, ya, sudah mendapatkan asalnya. Taib. Kapan disyariatkan tayamum? Tadi disebutkan, idza ta'adzara isti'malul ma' li'a'dha'it taharah aw ba'dihha. Disyariatkan tayamum kalau dia tidak mampu menggunakan air untuk anggota bersucinya, ya. Anggota yang harus dia sucikan dalam wudu atau dalam mandi, ya. Nah, au ba'dihha li'adami, atau mungkin sebagian anggota tubuhnya tidak bisa terkena air karena airnya sangat sedikit, ya, hanya untuk sebagian anggota wudu saja, tapi sebagian yang lain nggak cukup. Misalnya airnya ada tapi nggak cukup, dia hanya cukup untuk sebagian anggota tubuh saja, tapi sebagian yang lain nggak akan kena air. Nah, kalau begitu kamu gunakan tanah untuk tayamum, ya. Baik. Li'adamihi, kata al-imam, li'adamihi, karena tidak adanya air, ya, karena tidak adanya air, ya, tidak ada air. Maksudnya di sini ada dua, ya. Pertama, tidak ada air sama sekali, ya, tidak ada air sama sekali, maka dia bertayamum karena nggak ada air sama sekali, ya. Atau dia memiliki air tapi sedikit dan tidak cukup digunakan untuk bersuci, ya.
maka dia tetap diperintahkan untuk tayamum. Ya. Nah, ini yang pertama, menggunakan atau bertayamum itu kalau tidak ada air. Ya, tidak ada air itu ada dua keadaan. Tidak ada air dalam artian sama sekali tidak ada, ya, maka dia tayamum, atau ada air tapi sedikit dan tidak cukup untuk bersuci, maka ini juga dianggap tidak ada, ya, dianggap tidak ada. Nah, dan itu pun setelah dia berusaha mencari, ya, setelah dia berusaha mencari, ya, dan tidak ada air, maka sudah dia bertayamum. Tapi kalau saat misalnya sini lampu mati, ya, mati lampu, ya, kemudian air di keran ini nggak ngalir karena mati lampu, maka kita tidak mengatakan nggak ada air. Kita bisa nyari, ya, ke belakang sekolah, di sana ada kolam, ya, ada kolam air, itu bisa digunakan untuk bersuci, ya. Jadi nggak ada air itu kalau sudah dia mencari dan dia nggak ada, ya, maka dia sudah boleh bertayamum. Ini yang pertama, karena tidak ada air. Yang kedua, au khaufi dhararin biistimali, atau takutnya terkena madarat kalau menggunakan air tersebut, ya. Nah, ini seperti orang yang sedang sakit yang tidak boleh terkena air, karena kalau dia terkena air bisa menambah parah sakitnya atau bisa memperlambat kesembuhan penyakitnya karena kena air tadi, ya, maka dia juga boleh menggunakan debu untuk bertayamum, ya, sebagai ganti daripada bersuci dengan air, ya. Nah, fayaqumu turabu maqamal ma. Al-Mu'allif mengatakan fayaqumu turabu maqamal ma, maka debu ini bisa menggantikan posisi air, ya. Debu ini bisa menggantikan posisi air, yakni dalam bersuci, ya, dalam bersuci. Karena Allah tadi berfirman, fatayammamu sa'idan thayyiban, ya. Dan juga hadis Nabi yang lain, ya, di mana Nabi mengatakan utitu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli. Saya diberikan 5 perkara yang Allah tidak berikan perkara tersebut kepada nabi-nabi sebelumku. Di antaranya adalah wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran, dan dijadikannya untuk saya tanah ini sebagai tempat untuk sholat dan juga untuk bersuci. Ya, fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu shalah falyusalli, maka siapapun dari umatku yang dia mendapatkan sholat, ya, yang sholat sudah hadir kepadanya, maka hendaknya dia sholat di situ, walaupun tidak ada masjidnya, ya. Nah, dia sedang berada di hutan misalnya, ya, kemudian datang waktu sholat, maka dia sholat di hutan tersebut, ya, dan tidak harus menunda sholatnya gara-gara mencari masjid dulu, tidak, karena tanah itu sudah dijadikan tempat yang suci dan bisa untuk digunakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa ju'iliyatil ardu masjidan wa tuhuran, dan dijadikan tanah itu suci, ya, dan juga dijadikan untuk tempat sujud, tempat ibadah, dan juga untuk bersuci. Nah, ini dalil tentang bolehnya air itu menggantikan bolehnya tanah itu menjadikan posisi air dalam bersuci. Nah, baik. Bersucinya dengan bertayamum itu dengan debu atau dengan tanahnya, maka ini sama saja antara debu dengan tanah, ya, antara debu dengan tanah. Memang ada beberapa
teks yang disebutkan debu, kemudian disebutkan tanah, dan disebutkan segala sesuatu yang menonjol di atas tanah seperti batu-batu misalnya ya. Nah, ini teksnya ada beberapa bunyinya ya, seperti hadis Imran bin Husain tadi, itu teksnya itu adalah sa'id. Sa'id itu artinya sesuatu yang menonjol ya di atas bumi, bisa berupa batu ya. Nah, dalam hadis yang lain dengan sebutan turab ya, debu ya. Fuddilna 'alan nas bi thalathin ju'iliyat sufufuna ka sufufil malaikah, ju'ilat sufufuna ka sufufil malaikah, wa ju'ilat lana al-ardu kulluha masjidan, wa ju'ilat turbatuha lana tahuran idza lam najidil ma'. Ya, dijadikan tanah semuanya itu untuk masjid ya, bisa untuk ibadah, dan dijadikan debunya yang ada di atasnya itu bisa untuk bersuci apabila tidak mendapatkan air. Ya, ini dalam redaksi itu dengan kata debu, dalam redaksi lain dengan kata segala sesuatu yang menonjol di atas bumi. Ya, sehingga bertayamum di atas batu itu dalam mazhab Maliki itu boleh ya. Karena itu termasuk perkara yang sa'id, yang menonjol di atas bumi. Nah, bi ayyan wiya raf'a ma 'alaihi min al-ahdath. Ya, ketika bertayamum dia itu berniat untuk menghilangkan hadas yang ada padanya. Ya, jadi dia berniat ketika mau tayamum, dia berniat ya, dia akan melakukan tayamum dalam rangka menghilangkan hadas yang ada pada dirinya. Ya, thumma yaqulu, kemudian dia mengucapkan bismillah. Ya, kemudian dia mengucapkan bismillah. Thumma yadribu turab biyadaihi marratan wahidah. Kemudian dia memukul dengan kedua tangannya, ya, kedua telapak tangan maksudnya ya, ke tanah satu kali. Yamsahu bihima jami'a wajhihi, yang dia mengusap dengan kedua telapak tangan tadi seluruh wajahnya. Wa jami'a kaffaihi, dan mengusap ya kedua telapak tangannya. Fa in daraba marratain fala bas, kalau dia memukulkan dua kali ya, yakni masing-masing anggota wajah dan juga tangan itu sekali-sekali, fala ba'sa, maka itu juga enggak apa-apa. Nah, jadi Syekh di sini menyebutkan tentang tata cara tayamum, yang menyebutkan tentang tata cara tayamum. Yang pertama, dia berniat ya, berniat ingin menghilangkan hadas dari dirinya dengan tayamum. Karena ini termasuk bagian daripada ibadah, dan ibadah harus dengan niat. Ya, ibadah itu harus dengan niat. Ya, Nabi SAW sabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Sesungguhnya ya, amal-amal itu tergantung dengan niatnya, dan masing-masing itu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Ya, jadi dia berniat ingin menghilangkan hadas dengan tayamumnya tadi. Ya, ya. Dan ini merupakan kemudahan ya dari Allah Subhanahu wa taala. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum. Dan Allah tidak hendak yang menjadikan bagi kalian rasa berat ya, rasa berdosa, walakin yuridu liyutahhirakum, akan tetapi Allah ingin mensucikan kalian ya. Maka dia berniat untuk menghilangkan hadas. Kemudian ya, setelah niatnya hadir dalam hatinya, dia mengucapkan bismillah. Dia mengucapkan bismillah. Nah, dan hadas di sini tadi yang dia maksud berniat untuk menghilangkan hadas itu
baik hadas besar maupun hadas kecil, ya tergantung tayamum itu apa. Kalau tayamum itu untuk menggantikan wudu, berarti dia berniat menghilangkan hadas kecil, ya, dengan tayamumnya tadi. Tapi kalau dia ingin menggantikan, ya tayamum itu ingin menggantikan mandi besar, maka dia berniat untuk menghilangkan hadas besar dengan tayamum tadi, ya. Karena tayamum itu bisa menjadi ganti untuk wudu dan juga bisa menjadi ganti untuk mandi, ya. Setelah itu apa yang dilakukan? Setelah berniat, ya, kemudian baca bismillah. Setelah itu yadribu turaba biyadaihi maratan wahidah. Memukulkan kedua tangannya, yakni kedua telapak tangannya ke tanah sekali saja. Kata al-muallif, bismillah. Kata al-muallif, memukulkan kedua telapak tangannya ke tanah sekali saja, ya, karena keumuman firman Allah, wamsahu, ya, fa illam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min, ya, kata Allah dalam hal tayamum. Dan jika kalian tidak mendapatkan air, maka hendaknya bertayamum dengan debu atau dengan tanah yang suci. Famsahu biwujuhikum, maka usaplah wajah kalian, wa aydikum minhu, dan tangan kalian, ya, dan tangan kalian. Nah, jadi kata famsahu itu perintah. Perintahnya ini mutlak, karena fi'il itu menunjukkan mutlak, ya. Artinya kalau Anda sudah melakukan walaupun sekali, itu sudah cukup. Kalau Anda melakukan, ya, walaupun itu hanya sekali, maka itu sudah cukup, karena fi'ilnya itu mutlak. Artinya selama Anda melakukan apa? Mengusap, itu sudah cukup, walaupun itu sekali, ya. Nah, dan juga berdasarkan hadis Ammar, ya, di mana Ammar ini dia junub, kemudian dia bertayamum. Dia kira tayamum untuk junub itu seperti mandi, ya. Maka dia fatamarraha kama tamarraqad daba. Maka dia berguling-guling di tanah seperti berguling-gulingnya binatang, ya, yang sedang main di tanah, berguling-guling, ya. Karena dia menurutnya, karena ini hadasnya besar, berarti cara tayamumnya seperti mandi, yaitu mengusapkan ke seluruh tubuhnya. Maka Ammar pun berguling-guling di tanah, ya, maksudnya biar tanah ini mengenai seluruh tubuhnya, ya. Maka Nabi mengatakan, innama yakfika hakadha, atau innama yakfika an tadriba hakadha. Nabi mengatakan, kamu ini cukup melakukan seperti ini. Kemudian beliau memukulkan, ya, kedua telapak tangan beliau itu ke tanah, ya. Kemudian meniupnya, ya. Setelah itu membasuh dengan kedua telapak tangannya wajah dan tangannya, ya, wajahnya dan juga telapak tangannya, ya. Ini dalam hadis riwayat Imam Muslim, ya, ya, dikatakan summa daraba biyadaihi darbatan wahidah. Kemudian beliau memukulkan kedua telapak tangannya ke tanah satu kali pukulan saja. Yamsahu bihima, dan dia mengusap dengannya, ya, ya, artinya dengan kedua telapak tangannya, jami'a wajhihi,
seluruh wajahnya. Nah, ini tata caranya. Ya, seluruh wajahnya. Wajah ini mulai dari apa? Tempat keluarnya rambut ya sampai dhaqan ya, sampai ini dagu kita ya. Nah, kemudian wa jami'a kaffaihi, dan seluruh apa? Telapak tangannya. Ya, seluruh telapak tangannya. Jadi telapak tangan bagian dalam sudah, maka tinggal telapak tangan bagian depan. Ya, bagian atasnya maksudnya, sampai ke pergelangan tangan. Ini cara tayamum. Ya. Nah, fa in daraba marratain, jika dia ingin memukulkan 2 kali telapak tangannya. Jadi yang pertama, pukulan pertama ke tanah itu digunakan untuk mengusap wajahnya. Sementara pukulan yang kedua digunakan untuk mengusap kedua tangannya. Ya. Maka kata al-mu'allif fala ba's, ini juga enggak masalah. Karena ada riwayat yang lain ya dari hadis Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani ya, dan juga hadis-hadis yang lainnya ya, disebutkan bahwasanya Nabi mengatakan at-tayammumu darbatan, darbatun lil wajhi wa darbatun lil yadain. Tayamum itu ada 2 pukulan. Pukulan yang pertama itu apa? Untuk wajahnya, dan pukulan yang kedua ini untuk apa? Tangannya, kedua tangannya. Ya. Ya, hanya saja hadis-hadis dalam masalah ini hadis-hadis yang lemah. Ya, hadis-hadis dalam masalah ini hadis-hadis yang lemah. Nah, hadis-hadis yang lemah, sehingga al-muallif ini lebih memilih yang pertama, yaitu cukup sekali. Akan tetapi ya, kalaupun 2 maka ini enggak apa-apa, karena masuknya ranahnya ranah ijtihad. Apalagi di sana memang ada riwayat-riwayat yang kalau sendirian itu memang riwayatnya itu dhaif ya. Yang sendiri itu kalau riwayat itu dhaif. Baik. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min ma yuridu Allahu liyaj'ala 'alaykum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaykum la'allakum tashkurun ya. Dan jika kalian tidak mendapatkan air, maka hendaknya kalian bertayamum dengan tanah yang suci, maka usaplah ya wajah kalian dan kedua tangan kalian dengan tanah tersebut. Allah tidak hendak menjadikan bagi kalian dosa dan rasa berat, dan Dia ingin bagi kalian ya kesucian, dan agar Allah menyempurnakan nikmatnya bagi kalian supaya kalian bersyukur ya, supaya kalian ini bersyukur. Baik. Jadi ini tata cara tayamum ya, disebutkan oleh al-muallif di sini. Ya. Dan al-muallif di sini menyebutkan bahwasanya yang dimaksud dengan tangan ini adalah kedua telapak tangan. Ya, kedua telapak tangan, bukan tangan sampai siku. Ya, bukan tangan sampai siku. Ya. Nah,
Walaupun ada yang berpendapat tangannya itu sampai siku, karena kalau kata tangan itu berarti tangan itu bisa berarti telapak tangan, ya bisa juga seluruhnya dari ujung sampai apa? Sampai atas ini disebut tangan. Mana tanganmu? Kita bilang begini ya. Nah, tidak ada yang berpendapat sampai siku juga, ya sampai siku. Tapi Syekh lebih memilih pendapat ya, yakni sampai apa? Sampai telapak tangan saja. Ya, bagian dalam dan juga bagian luar. Ya. Ini dalil dari Al-Qur'an. Adapun dalil dari hadis ya disebutkan an Jabirin anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala utitu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli. Saya diberikan 5 perkara yang tidak seorang pun dari kalangan para nabi yang diberikan dengannya. Ya, tidak ada seorang pun nabi sebelumku yang diberikan 5 perkara ini. Ini khusus untuk Nabi Muhammad SAW. Karena memang syariat Nabi Muhammad itu syariat penyempurna, ya, syariat pelengkap bagi syariat-syariat yang sudah ada sebelumnya. Nah, apa saja beliau katakan nusirtu birru'bi masirata syahrin. Saya ini ditolong dengan kemenangan, ya, dimenangkan oleh Allah dengan ketakutan, ya, sejauh perjalanan 1 bulan. Ini ketakutan yang Allah masukkan ke dalam dada musuh Allah sejauh perjalanan 1 bulan. Jadi kalau musuh Allah mendengar Nabi SAW itu sedang menuju mereka bersama para sahabatnya, padahal beliau hanya akan sampai ke tempat tersebut 1 bulan setelahnya, ya, maka begitu mereka mendengar Nabi berangkat dari Makkah atau dari Madinah, mereka ini sudah ketakutan duluan, ya, kemudian mungkin mereka akan meninggalkan kampung halamannya, membawa perbekalan yang mereka bisa, yang penting mereka selamat, ya, dari kaum muslimin. Jadi dimenangkan oleh Allah dengan perjalanan 1 bulan. Ya, ketakutan yang Allah masukkan ke dalam dada musuh, ya, padahal perjalanannya untuk sampai kepadanya masih 1 bulan. Ini yang pertama. Yang kedua, wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran. Dijadikan untukku masjid. Dijadikan untukku tanah itu sebagai masjid dan bersuci. Ya, fa ayyuma rajulin adrakathu shalah falyusalli. Maka siapapun, ya, laki-laki yang dia mendapatkan salat, maka hendaknya dia salat di tempat itu. Kalau misalnya tidak ada masjid, ya, dia boleh salat di situ kalau tidak ada masjid. Yang penting suci, ya. Kemudian dia juga bisa bersuci dengan tanah tersebut kalau tidak ada air. Yang ketiga, wa uhillat lil ghanaim. Dihalalkan untukku ghanimah. Walam tahilla li ahadin qabli, dan dia tidak halal untuk seorang pun sebelumku. Jadi ghanimah dahulu itu diharamkan oleh Allah untuk diambil, tapi untuk umat Nabi Muhammad itu dihalalkan. Wa utitu syafa'ah. Yang keempat, saya diberikan syafaat. Ini syafaat kubra di antaranya, ya. Wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassa wa bu'itsu ila an-nasi 'amma. Yang kelima, nabi-nabi itu diutus hanya untuk kaumnya secara khusus, sementara saya itu diutus untuk seluruh manusia. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Ya, hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Ya. Ini dalil dari hadis yang mana dikatakan tadi wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tuhuran, dan dijadikan untukku tanah itu sebagai masjid, tempat ibadah, dan juga bisa digunakan untuk bersuci. Ya. Baik. Wa man 'alaihi hadathun asghar. Dan siapapun yang ada padanya hadas kecil, ya, seperti batal dari wudunya, ya, karena kentut misalnya, atau buang air kecil atau buang air besar, ya, lam yahilla lahu ayusalli. Dia tidak halal untuk sholat. Wala ayatufa bil bait, dan tidak bisa tawaf di Baitullah. Wala yamassul mushaf, dan tidak memegang mushaf. Ya, ini konsekuensi daripada hadits kecil, Enggak boleh sholat, enggak boleh tawaf, dan enggak boleh memegang mushaf. Ya. Nah,
Wa yazidu man 'alaihi haditsun akbar. Adapun orang yang berhadis besar, maka ditambahkan kepadanya alla yaqra' syai'an minal Qur'an, dia tidak boleh membaca sesuatu pun dari Al-Qur'an. Jadi kalau dia masih hadas kecil, masih boleh baca Quran tapi tanpa memegang mushafnya, misalnya hafalan ya, atau melihat ke mushaf tapi mushafnya tidak dipegang oleh tangannya. Nah, ini kalau hadasnya kecil tapi masih boleh membaca Quran. Adapun kalau hadas besar, maka dia nggak boleh baca Quran sampai dia suci. Wala yalbath fil masjid bila wudu'in, ya. Wala yalbathu fil masjid, dan tidak menetap di masjid tanpa wudu, ya. Nah, tidak boleh menetap di masjid ya tanpa wudu. Wa tazidul haidha wan nufasa, dan ditambahkan pada orang yang haid dan nifas. Ini akibat daripada hadas ya. Annaha la tasum, tidak boleh puasa. Orang yang sedang nifas atau sedang haid itu enggak boleh puasa. Wala yahillu wat'uha, dan tidak boleh dan tidak halal menggaulinya. Wala talaqaha, ya, atau wala talaquha, dan tidak boleh menalaknya di saat dia masih dalam keadaan haid ya. Nah, baik. Jadi ini perkara-perkara yang berkaitan dengan tayamum ya, berkaitan dengan tayamum. Ya. Baik. Sampai di sini dulu insyaallah. Bab tentang haid kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lamu bissawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.